Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ada beberapa informasi. Sumbernya ini nampaknya dari satu nama, yaitu adalah jurnalis yang luar biasa kredibel, yaitu adalah Lowry Whitwell. Ada beberapa informasi yang disampaikan oleh Lowry Whitwell ya, dan dia menyampaikan ini atau jurnalis dari The Athletic ini menyampaikan di dalam sebuah atau dua buah podcast. Oke, gue akan mulai dulu. Jadi Lowry Whitwell ini berbicara terkait dengan Manchester United yang dikaitkan dengan Mickey van de Ven. Mickey van de Ven memang situasi dari Tottenham Hotspur terutama ya, yang masih belum jelas apakah akan terdegradasi atau tidak. Ini membawa ke sebuah keadaan kalau dihubungkan dengan Manchester, atau dihubungkan Mickey van de Ven cabut dari Tottenham Hotspur dan juga dihubungkan ke Manchester United. Lowry Whitwell mengatakan bahwa Mickey van de Ven ini memang ditawarkan atau disebutkan ya menjadi sebuah pemain atau seorang pemain yang dipertimbangkan oleh Manchester United. Keadaan Tottenham Hotspur yang tetap akan di Premier League atau terdegradasi akan menjadi faktor yang besar untuk menentukan situasi ini. Biaya transfer akan jauh lebih kurang kalau Tottenham Hotspur terdegradasi ke Championship. Tapi Lowry Whitwell mengatakan ya, tidak mengetahui apakah pihak dari Manchester United ini akan mempercepat proses ini. Itu akan tergantung bagaimana kembalinya Matthijs de Ligt dan juga Lisandro Martinez. De Ligt telah absen untuk waktu yang cukup panjang, dan ini situasi yang tidak diantisipasi sebelumnya. Tapi saat ini memberikan klub ya sesuatu untuk dipertimbangkan. Lisandro Martinez di sisi lain ini memang absen dalam beberapa pertandingan terakhir karena akumulasi kartu ya kan, atau memang ada situasi hukuman kartu di sana. Tapi dia sempat memiliki beberapa cedera. Jadi klub bisa jadi akan mulai berpikir terkait dengan situasi lini belakang di mana mereka membutuhkan pemain yang lebih konsisten untuk dimainkan. Nah, ini yang dikabarkan oleh Lowry Whitwell terkait dengan Mickey van de Ven. Dan apakah posisi center back ini akan menjadi prioritas di musim panas? Tetap, situasinya tetap sama, bukan prioritas. Lini tengah ini yang akan menjadi prioritas. Lalu penyerang, lini serang ini yang menjadi prioritas. Tapi ini akan menjadi situasi ya yang akan bisa jadi terjadi. Artinya lini belakang ada pergerakan untuk mendatangkan pemain baru, tentu saja masih tergantung beberapa hal. Misalnya tadi dikabarkan bagaimana progres dari kembalinya Matthijs de Ligt, lalu juga situasi fisik dari Lisandro Martinez ya. Kalau ini ternyata keadaannya memburuk, baru Manchester United akan melakukan pergerakan di bursa transfer musim panas nanti terkait dengan pemain lini belakang. Walaupun ya kita tahu bagaimana Mickey van de Ven ini juga merupakan pemain yang berkualitas dan sering juga disebut-sebut oleh banyak pihak ya. Merupakan ya pemain ideal bagi Manchester United karena bisa bermain di posisi center back dan juga back sebelah kiri. Nanti gue bahas lebih lanjut lagi karena Lowry Whitwell akan kembali menyinggung terkait dengan Mickey van de Ven. Tapi ingin beralih dulu ke posisi lini tengah. Apakah Alex Scott, Joe Gomez dan juga Matheus Fernandes ini menjadi alternatif dari target-target pemain tengah Manchester United atau menjadi bahkan pemain gelandang ketiga di Manchester United? Lowry Whitwell mengkonfirmasi ya mereka akan mendatangkan 2 pemain tengah. Jadi ini merupakan konfirmasi rencana dari Manchester United yang memang akan mendatangkan 2 pemain tengah. Tapi pemain-pemain ini akan menjadi pilihan kedua dari gelandang utama. Bahkan bisa jadi ya mereka mengejar atau mendatangkan situasi yang sama. Mereka berada dalam daftar
Jadi ini juga merupakan sebuah konfirmasi bahwa Alex Scott, Joe Gomez, dan juga Matheus Fernandes ini berada pada daftar pemain yang saat ini sedang diamati atau dimonitor oleh Manchester United. Tapi ini akan sangat menarik untuk dilihat ya, ke arah mana Manchester United akan bergerak dan seberapa cepat mereka bisa untuk melakukan pergerakan tersebut. Ya, kita tahu memang untuk posisi lini tengah Manchester United ini dikaitkan dengan nama-nama premium, nama-nama pemain yang memang sangat mahal ya, juga memiliki reputasi serta memiliki kemampuan yang luar biasa. Saingan pun juga sangat keras menurut gua. Tapi Manchester United sudah menyiapkan alternatif-alternatif yang ada, dan 3 pemain itu tadi dinilai, atau dari informasi Laurie Whitwell, yang memang dipersiapkan sebagai alternatif. Walaupun ini juga masih belum pasti, masih tergantung bagaimana pergerakan Manchester United untuk mendatangkan pemain-pemain incaran utama. Nah, Manchester United juga dikabarkan dikaitkan dengan Ederson. Ya, Manchester United juga dikaitkan sebelumnya dengan Tchouaméni, tapi terkait dengan Tchouaméni, selain Tchouaméni, Manchester United untuk pemain yang berasal dari luar Premier League ya, ini juga ada Ederson dari Atalanta. Ini sempat muncul di musim panas kemarin, tapi ada situasi uang yang terlalu banyak yang diminta oleh Atalanta, dan saat ini situasinya akan berbeda karena situasi kontrak dari Ederson, sehingga harganya akan turun. Ini yang diperkirakan oleh Laurie Whitwell, sehingga bisa jadi ya Manchester United akan punya peluang nih untuk bergerak mendatangkan Ederson sebagai salah satu pilihannya untuk dihadirkan di musim panas. Tapi kalau yang dari gua ikuti apa yang dikatakan oleh Laurie Whitwell kali ini, Ederson ini tidak masuk dalam kategori yang sama dengan Alex Scott, Joe Gomez, dan juga Matheus Fernandes. Artinya, ya Ederson akan menjadi target utama, bukan pemain yang masuk ke daftar alternatif. Ini sama juga dengan Carlos Baleba, yang juga sempat ya didekati oleh Manchester United di bursa transfer musim panas tahun lalu. Tapi karena permintaan harga yang terlalu tinggi, kabarnya demikian dari Brighton, yang membuat akhirnya Manchester United ini mengurungkan pergerakan yang lebih depan lagi untuk mendatangkan Carlos Baleba. Nah, akankah misalnya Manchester United mendatangkan Baleba dan juga Ederson? Apakah dua pemain ini bisa ya meningkatkan kualitas lini tengah Manchester United? Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komentar. Disampaikan oleh Laurie Whitwell ya, Manchester United dikabarkan bisa jadi akan memang mengejar Carlos Baleba, dan mereka pun juga sudah melihat kemungkinan Baleba ini dimainkan bersama dengan Kobbie Mainoo. Walaupun musim ini dia mengalami musim yang tidak baik ya, Carlos Baleba, tapi profil dari Carlos Baleba ini dilihat bisa dimainkan dengan Kobbie Mainoo. Dan Manchester United terus mengamati Carlos Baleba, dan bisa saja Manchester United memang betul akan mengeksekusi untuk mendatangkan Carlos Baleba. Ini sesuatu yang masih harus dinantikan dan juga diperhatikan. Nah, tadi terkait dengan Mickey van de Ven, Laurie Whitwell juga menambahkan saat ini Manchester United bisa jadi akan melihat ke market dari pemain lini belakang, karena cedera dari Matthijs de Ligt ini lebih lama dari yang mereka perkirakan, dan juga keadaan dari Lisandro Martinez. Jadi apakah mereka bisa mengandalkan Lisandro Martinez dan juga de Ligt untuk musim depan? Eden Hazard dan juga Leny Yoro, mereka memiliki harapan yang tinggi kepada dua pemain ini, dan Harry Maguire juga baru saja memperpanjang kontraknya. Dan disebutkan juga Mickey van de Ven ini diminati oleh Liverpool. Jadi ada situasi yang agak sedikit rumit ini terkait dengan keadaan Mickey van de Ven, terutama kalau dikaitkan dengan lini belakang Manchester United. Nah, kesimpulan sementara kalau menurut gue adalah memang lini belakang
akan menjadi sebuah prioritas kalau Matthijs de Ligt dan juga Lisandro Martinez mengalami kemunduran dari keadaan fisik mereka masing-masing. Saat ini menurut gua fokus dari tim ataupun manajemen Manchester United adalah kepada tim medis dari Manchester United. Artinya bagaimana mereka bisa mengembalikan keadaan dari dua pemain ini secepatnya, terutama Matthijs de Ligt ya. Kalau itu mereka bisa lakukan dan mereka punya analisa, memonitor keadaan bahwa oke, de Ligt ini siap fisiknya, rekomendasi itu hadir, maka Manchester United tidak akan melakukan pergerakan di bursa transfer musim panas terkait dengan lini belakang. Tapi kalau ternyata keadaan fisik dari Matthijs de Ligt ini tidak sebaik dari yang mereka perkirakan, recovery ini ya, menuju akhir musim dan juga persiapan musim depan, akan sangat mungkin bahkan ya di musim panas nanti ada pergerakan terkait dengan lini belakang. Tapi prioritas tetap ada di lini tengah. Dan yang membuat gue happy adalah, oke, memang ada banyak nama yang dikaitkan dengan Manchester United, tapi dari sumber yang kredibel, Laurie Whitwell salah satunya menyebutkan bahwa memang Manchester United ini memiliki rencana yang jelas. Mereka memiliki daftar, mereka memiliki nama ya, pemain-pemain yang memang mereka sudah analisa bahwa profil mereka cocok di Manchester United. Lalu Manchester United juga memiliki kemampuan misalnya untuk mengejar pemain-pemain tersebut. Karena kalau kita lihat Elliot Anderson kabar sebelumnya 125 juta, itu angka yang terlalu tinggi. Bukan hanya akan mempengaruhi situasi teknis, tapi situasi non teknis pun juga menurut gue punya resiko yang sangat besar dengan harga seperti itu. Sehingga ya ada banyak resiko sih menurut gue dengan angka sebesar itu, dan memang Manchester United juga memiliki banyak keterbatasan ya dari sektor finansialnya. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain terkait dengan informasi tadi? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.